Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Al-hadis. Ikhwan akhwat rahimakumullah, jamaah majelis syiar yang saya hormati dan Allah muliakan, terutama eh, pembawa acara dan juga penanggung jawab ya, Ustadz Azhar dan Ustadz Dirja. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita ya, kaitannya dengan bedah kitab Sistem Ekonomi Islam. Dan seperti yang sudah kita sampaikan, kita berada di pertemuan mungkin terakhir. Beberapa kali pertemuan lagi kita akan menyelesaikan pembahasan kitab ini. Pada kesempatan malam ini kita akan mengeksplorasi lebih lanjut ya terkait dengan dalil ya, dalil-dalil khususnya menyangkut perdagangan internasional ya, baik terkait dengan pedagang kategori muslim, ahlu zimmah ataupun juga kafir harbi. Yang kedua juga mengeksplorasi terkait dengan ada beberapa yang mungkin perlu kita clearkan terkait dengan hadis-hadis yang menyangkut bea cukai ya, mukus yang mungkin dipungut ya pada masa Umar bin Khattab ya, yang ada sedikit kemudian perselisihan. Nah, kita akan lihat ya kan, mana fakta dan dalil yang lebih sahih terkait dengan hal tersebut. Kenapa ini perlu kita pahami? Karena ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, ya terutama juga dengan para ekonom atau para politikus, ketika membahas ini ya tentu kita juga harus menyampaikan dengan dalil yang jelas dan juga yang kuat, ya kan? Itu saya kira dua poin pembahasan pada kesempatan malam ini. Dan bagian terakhir sebenarnya satu faktor ya di bab eh, terkait dengan perdagangan luar negeri itu, pembahasan terkait dengan realitas perdagangan internasional yang sebenarnya nanti kita bisa simpulkan hanya dalam tiga kalimat lah ya. Baik, mohon izin untuk share ya. Alhamdulillah sudah bisa. Jadi seperti yang pernah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, ya, kita sudah membahas secara global terkait dengan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Ya kan? Jadi kita lihat di sini kita akan membahas rincian ini ya, tijarah al-kharijiyah, dan yang satu tema kecil ini satu paragraf di kitab aslinya itu fakta terkait dengan perdagangan internasional hari ini. Baik, ini yang sudah kita bahas minggu lalu, karakteristik dari perdagangan internasional, ya, yang tentu intinya itu adalah pengaturan terkait dengan ekspor dan impor ya, yang dilakukan baik oleh negara, warga negara ya, ataupun orang kafir ketika memasukkan dan mengambil barang dari negara kita. Memasukkan berarti dia mengirim barang ke negara kita, negara Islam maksudnya, yang dia mengekspor ke kita, gitu kan? Atau sebaliknya
ya, dia memberi dari negara yang ada barang yang ada di negara kita Daulah Islam. Dan yang kedua sebenarnya terkait dengan mukus tadi, cukai yang menjadi eh, sering dianggap pajak ya, pajak perdagangan luar negeri. Baik, eh, kita fokus lagi ini rincian mungkin ya yang lebih rinci, walaupun global sudah kita bahas pada kesempatan eh, minggu lalu, ya kan. Jadi pertama kalau kita lihat intinya kemarin sudah disebutkan bahwa perdagangan luar negeri yang melibatkan warga warga bukan warga ya, warga negara kafir harbi itu kan ya, yang dia kemudian dalam posisi sedang perang. Jadi ada dua kondisi yang mungkin akan kita lihat ya kan. Kondisi yang pertama itu adalah ya, karena kan di awal sudah kita sebutkan bahwa pedagang dari kalangan kafir harbi ya, itu dia bisa masuk ke negara kalau dia mendapatkan izin. Nah, karena itu kalau kita lihat izin itu harus didapatkan, izin khusus ya, terutama terkait dengan bisnis berarti. Nah, izin khusus ini yang kalau dalam konteks sekarang itu paspor, ya kan. Jadi nanti Daulah Khilafah, Daulah Islamiyah akan memeriksa, akan ya tentu menelaah ya semua surat-surat izin yang masuk dari kafir harbi, ya warga negara kafir harbi yang mereka akan masuk ke negara Islam untuk melakukan perdagangan. Dan ketika kemudian sudah mendapatkan izin, ya berarti otomatis ya, izin terhadap pribadi orangnya atau personnya itu termasuk juga izin terhadap hartanya. Itu hukum asalnya gitu ya. Sehingga ketika seseorang warga negara kafir harbi yang sedang melakukan peperangan, kemudian dia mendapatkan paspor, mendapatkan izin, maka ya otomatis ya, dia berarti bisa melakukan transaksi bisnis di dalam negara kita ya, baik mengimpor maupun mengekspor ya, walaupun nanti ada ketentuan-ketentuan khusus. Nah, itu yang pertama. Nah, mungkin karena dalam kondisi tertentu ada warga negara kafir harbi tadi ya, itu dia sudah masuk tapi tidak ada izin. Nah, kalau seorang warga negara kafir harbi sudah masuk ya, sementara dia tidak memiliki paspor dan kemudian melakukan aktivitas bisnis di wilayah negara kita, negara Daulah Islamiyah, maka itu secara hukum syara itu harus dilihat dari dua aspek, ya, dua sisi. Yang tentu perlakuannya juga berbeda. Yang pertama adalah kalau mereka warga negara kafir harbi tersebut ya masuk tanpa izin khusus, artinya dia tidak punya paspor, gitu kan? Kita lihat jika memang ada perjanjian khusus bahwa mereka boleh masuk tanpa paspor untuk melakukan bisnis ya. Nah, ini biasanya ketentuan ini yang sulit untuk dihindari itu adalah perdagangan yang ada di daerah perbatasan. Jadi saya pernah ini dalam konteks saat ini ya, bukan dalam konteks Darul Islam, Khilafah dan Darul Kufur ya. Dia pernah berkunjung ke Papua, kemudian melintas Papua Nugini. Jadi ada daerah perbatasan di situ antara Papua dengan Papua Nugini. Itu kan keluar ke Papua Nugini itu eh, saya ketika masuk ke wilayah Papua Nugini tidak perlu menunjukkan paspor gitu kan. Kan secara normalnya harus menunjukkan paspor karena sudah berada di luar negeri. Tapi kalau itu adalah daerah perbatasan, perbatasan darat, kita hanya ditunjukkan aja, nunjukin KTP gitu kan. Terus eh, apa? Di situ ada, cuman memang diantar juga oleh petugas perbatasan, ya kan? Ya, ada petugas perbatasan, ya, dari kalangan militer. Nah, kita bisa melakukan jual beli di situ ada
ada jualan kaos lah ya, kaos dan aksesoris yang lainnya. Nah, itu kan saat ini ya, itu tidak tanpa ada izin, ya kan? Tidak ada izin khusus yang disebut dengan paspor. Nah, saya kira nanti ternyata secara fikih di Daulah Islam juga, fikih Islam juga ada kondisi yang tidak masuk tapi tanpa harus izin paspor ya. Tapi tadi tentu ya tergantung perjanjiannya. Nah, biasanya untuk daerah-daerah perbatasan ya mereka tidak diharuskan itu memiliki paspor ya, kan? Ya karena kan tadi kan apalagi perbatasannya perbatasan darat ya kan perbatasan darat yang tinggal paling semeter apa 100 meter itu kan cuma dibatasi oleh gerbang ya. Nah ini mungkin aja terjadi nanti gitu kan. Tadi mereka adalah warga negara yang memang kita sudah punya kesepakatan bahwa kalau di daerah perbatasan ya karena memang sulit dihindari diizinkanlah misalnya warga negara keluar masuk ya asalkan tadi gitu kan ada pemeriksaan tentu ya. Nah, ketika mereka kemudian masuk dan kemudian membawa komoditas ya maka mereka tidak boleh diusir dan tidak akan diusir gitu kan. Ya. Tapi tentu ketika mereka melakukan transaksi ya bisnis ya, di situ mereka akan diambil sejumlah tarif bea masuk atau yang disebut mukus tadi yang dikenakan ya tentu kalau negara yang bersangkutan ya itu memperlakukan atau mengambil mukus cukai dari para pedagang kita ketika mereka melakukan menjual barang ke negaranya. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi ada nanti suatu kondisi pedagang itu sudah ada di wilayah kita ya. Nah, ini nanti harus dilihat oleh Kodi itu kan. Kalau ternyata pedagang itu memang pedagang yang muncul yang ada di daerah perbatasan dan mereka memiliki izin walaupun tidak memiliki paspor tapi ada kesepakatan antara negara yang membolehkan maka mereka tidak diusir dan mereka tetap diperlakukan eh, izin boleh melakukan transaksi. Itu adalah kondisi pertama. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, itu tidak ada perjanjian dagang dengan negaranya. Walaupun di daerah perbatasan. Karena misalnya Daulah menganggap ini mah sangat rawan, gitu kan? Sangat rawan. Walaupun kemudian di daerah perbatasan tetap tidak diizinkan. Apalagi gitu kan, warga negaranya yang agak jauh dari perbatasan. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika ada warga negara kafir harbi tersebut masuk, berarti dia masuk secara ilegal masuk secara tidak resmi. Nah, apa yang kemudian akan dilakukan oleh negara atau petugas? Maka dia akan melakukan deportasi. Harus gitu kan? Harus diusir ya dari negara kita gitu kan. Tidak boleh sudah melakukan bisnis, bahkan bisa jadi harta yang sudah ada juga kemudian tidak dirampas, tidak boleh kemudian dibawa kalau dia misalnya sudah membeli di dalam negeri gitu kan. Nah, ini kategori yang kedua, kondisi yang kedua ya. Jadi orang asing kafir harbi masuk gitu kan, dia tidak mendapatkan izin khusus atau paspor ya, masuk secara ilegal gitu kan. Nah, ini akan dilakukan perlakuannya seperti itu ya. Kalau tidak ada kerjasama berarti nanti akan dideportasi, akan diusir ya termasuk juga sebenarnya kalau terjadi apa-apa itu tidak ada perlindungan. Karena kalau kafir harbi masuk tanpa izin ya kan dan tidak ada perjanjian, maka dalam hadis atau dalam nas itu kemudian disebutkan harta dan jiwa mereka itu kemudian tidak terlindungi. Nah, beda kalau mereka yang masuk dengan izin, ya. Maka harta dan jiwa mereka kemudian terlindungi sehingga tidak boleh kemudian dizalimi. Nah, itu yang kondisi yang lebih rinci dari penjelasan kemarin. Jadi kalau ada eh, warga negara kafir harbi dia masuk kemudian tanpa izin ya kan ilegal kita lihat ya kan kalau ada perjanjian khusus ya misalnya di daerah perbatasan maka mereka diperlakukan boleh itu kan walaupun tidak ada paspor tapi kalau tidak ada perjanjian khusus maka dia harus dideportasi harus diusir dan tidak dilindungi harta dan jiwanya itu poin yang pertama yang rincian yang bisa saya sampaikan.
Kemudian yang kedua, kalau kita lihat berikutnya dalam kitab itu dijelaskan, ya, eh, dalam kitab tersebut dijelaskan poin berikutnya. Ya. Nah, kalau sudah masuk dengan izin, ya, jadi bagaimana kondisinya pedagang atau warga negara kafir harbi, dia sudah masuk, sudah mendapatkan paspor. Nah, itu ada dua kemungkinan ketika dia kembali ke negaranya. Kemungkinan yang pertama, dia berniat menetap sampai batas waktu tertentu. Ya. Misalnya kan seperti sekarang juga kan paspor sekarang itu kan ada paspor ada visa sebenarnya kan. Misalnya dia berniat menetap di wilayah Daulah Islam ya, itu 6 bulan. Ya. Izinnya itu dapat izin 6 bulan, ya kan. Nah tapi baru 1 bulan dia kemudian ada keperluan, ya, kembali ke negaranya, ya, baik ngambil barang atau misalnya ada sanak familinya yang sakit, ya, tapi dia tetap akan kembali lagi gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka dia secara hukum syara, menurut saya Takyudin, itu diperlakukan seperti ahlu zimah. Artinya apa? Dia boleh masuk tanpa masuk lagi tanpa ada izin khusus, tidak harus gitu kan. Tidak harus mengajukan lagi izin khusus gitu kan. Kenapa? Karena izin yang lama masih berlaku intinya gitu kan. Nah, begitu juga dia tidak perlu lagi itu begitu juga hartanya itu masih terlindungi. Ya. Misalnya ketika dia tadi selama 1 bulan sudah melakukan transaksi, ya, bahkan dia katakanlah punya kontrakan sewaan rumahnya, di rumahnya ada kulkas, ada AC dan misalnya aset-aset yang lainnya. Nah, itu masih tetap kemudian milik dia dan terlindungi gitu kan. Atau misalnya dia masih punya piutang ya kepada warga negara ahlu zimah misalnya. Nah, maka dia masih terlindungi dan ketika dia masuk ya hartanya masih tetap terlindungi ya. Dan ketika dia masuk pun tidak perlu izin lagi. Ya. Jadi ini kondisi yang pertama ya. Jadi dia sudah niat menetap dalam waktu tertentu, tapi ada keperluan izin pulang ke negaranya, gitu kan? Baik menengok anak sanak famili sakit atau mengambil barang atau yang lainnya, maka tidak perlu ada izin baru, baik terkait diri maupun hartanya. Diri dan hartanya masih terlindungi, gitu kan? Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, kalau jika kembali ke negaranya itu secara permanen tetap, memang sudah habis ya izin tinggalnya, atau kalaupun belum habis, dia tidak punya niatan dalam jangka waktu dekat untuk kembali, gitu kan. Nah, sementara faktanya mungkin dia masih punya harta yang tertinggal, ya. Misalnya ada transaksi yang belum tuntas, gitu kan, atau dipinjam oleh warga negara ahlu zimah, atau bahkan dipinjam atau punya utang piutang dengan Muslim juga. Nah, dalam kondisi seperti ini ada dua hukum yang berbeda terkait dengan diri dan hartanya. Terkait dengan hartanya itu masih tetap terlindungi. Ya. Artinya kalau dia masih punya tagihan, ya, atau masih ada hartanya yang misalnya dia punya harta mau dijual, kan, tapi belum laku, tapi karena sudah harus kembali ke negaranya, maka hartanya bisa dititipkan kepada ahlu zimah, ya, yang atau pada muslim sementara itu kan. Nah, sehingga dia hartanya masih terlindungi. Tidak boleh kemudian digasap, tidak boleh kemudian dirampas, ya kan? Nah, tapi untuk dirinya, pribadinya, ketika dia akan kembali ya, akan kembali ke eh, negara ya, masuk lagi ya ke negara Islam, maka diperlukan izin baru. Ya. Jadi perlu izin baru itu kan. Kenapa? Karena dia sudah statusnya itu sudah tadi ya, sudah keluar ya. Ya, sudah tidak lagi mendapat izin dan mendapat perlindungan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya eh,
dalam proses hartanya masih ada, ya kan? Atau misalnya ahlu zimah ya punya utang, artinya dia masih meninggalkan piutang di wilayah kita, ya kan? Bagaimana dengan hartanya? Tadi karena hartanya masih terlindungi dan dia masuk dalam jaminan, maka hartanya itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Misalnya kalau misalnya ahlu jimah atau muslim punya utang ya kepada warga negara kafir harbi tadi yang sudah pulang tadi, maka dia harus dikembalikan, harus dibayar gitu. Ya, ya baik di kalau sekarang kan mudah lah ya, ada kirim lewat JNE internasional misalnya itu kan. Diserahkan kepada ahli warisnya atau nanti ahli warisnya datang mengambil ya dengan tentu ada izin khusus yang terkait dengan dirinya. Nah, itu kondisi yang kedua ya kan. Kalau sudah masuk dengan izin khusus, eh, kemudian dia kembali ke negaranya, nah itu tergantung dua kondisi. Kalau kembalinya adalah kembali sementara ya, masih dalam waktu izin, maka dia diperlakukan seperti ahlul zimah. Tapi kalau kembali kepada negaranya itu secara tetap ya, maka harus diperlakukan izin baru untuk dirinya, sementara hartanya masih tetap dilindungi. Dari sini kita bisa melihat bahwa nanti ada perbedaan kan, ada izin terkait dengan harta dan diri itu berbeda. Walaupun hukum asalnya izin terhadap dirinya itu otomatis ya, izin yang menyebabkan diri dan hartanya terlindunginya. Tapi kalau hartanya kemudian mendapatkan izin yang tadi itu belum tentu jiwanya itu kemudian mendapatkan izin atau perlindungan ketika dia masuk. Misalnya tadi gitu kan, setelah dia keluar secara permanen ya kan, kemudian mau kembali lagi ngambil harta, nah tapi dia nggak ngurus izin nih kan, nah jiwanya bisa terancam gitu kan. Jadi ketika terjadi apa-apa terhadap jiwanya itu tidak ada perlindungan. Kenapa? Walaupun hartanya terlindungi, tapi jiwanya tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengurus izin baru. Ini saya kira yang inti ya. Nah, ini saya kira istilahnya itu adalah acuan yang sangat detail ketika kemudian insya Allah ke depan daulah khilafah kemudian akan tegak kembali dan tentu aturan-aturan rinci yang seperti ini yang diistimbat dari hukum syara itu sangat dibutuhkan oleh negara. Nah, itu terkait dengan aktivitas impornya gitu kan, memasukkan ya, atau harta kekayaannya. Lalu bagaimana kalau dia mau membeli barang dagangan ya, dari negara kita ya, dibawanya ke luar negeri, ke negaranya. Itu juga ada berbagai ketentuan yang berbeda ya, tergantung spesifikasi barangnya. Kalau kemarin kita melihat ada pengaturan terkait dengan eh, global ya kan, pokoknya yang strategis dan membuat doror itu tidak diperbolehkan. Nah, di pembahasan lebih rinci itu ada dua kategori karakteristik bendanya. Apabila barang-barang yang dibeli tersebut adalah barang-barang yang sifatnya strategis, senjata misalnya, atau segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu berperang mengalahkan musuh, maka pembelian dan pengiriman barang tersebut dilarang, mutlak ini. Jadi di sini tidak akan dikeluarkan izin. Jadi walaupun dia sudah mendapatkan izin masuk ke negara khilafah, negara itu ya Islam, tapi tetap izin terkait dengan pembelian barang-barang strategis, senjata dan atau hal yang bisa dikategorikan seperti senjata itu tidak boleh diizinkan. Nah, apabila sudah ternyata ya dia membeli, misalnya kalau dalam bahasa sekarang ada pasar gelap, gitu kan? Dia di dalam negeri nih belinya di pasar gelap, ya kan? Nah, maka tetap dia tidak boleh kemudian membawa, disita, gitu kan? Jadi disita dan dia tidak diperbolehkan untuk membawa barang tersebut, ya. Kenapa? Karena secara umum kalau bicara terkait dengan barang-barang strategis itu tidak diperbolehkan dijual, dibeli oleh negara kafir harbi secara negara maupun secara individu. Jadi itu intinya ya. Jadi intinya seluruh barang bentuk ekspor impor kalau kaitannya dengan komoditas strategis itu diharamkan dan kalaupun ada harus ada pertimbangan khusus dari negara.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia membeli barang yang itu tidak masuk dalam kategori eh, barang strategis, senjata ataupun segala sesuatu yang bisa digunakan untuk berperang gitu kan. Contohnya apa? Ya, bisa makanan, perabot dan sebagainya, maka kafir harbi yang mendapatkan izin tadi itu diperbolehkan membeli, dibolehkan membawa barang tersebut ke dalam negerinya atau keluar dari negeri kita, tapi tadi dengan ada catatan, selama barang tersebut tidak masuk dalam kategori barang yang langka, barang yang dibutuhkan oleh warga negara. Jadi kalau barang itu langka dan itu masuk dalam kategori zarar, ya, kalau diizinkan keluar, ya, atau kekurangan, maka tetap aja itu tidak diperbolehkan. Nah, berarti kalau ini kondisional, ya kan? Kondisional, bisa kemudian diizinkan, bisa tidak, tergantung eh, kebutuhan dalam negeri. Tapi kalau bicara terkait dengan barang-barang yang sifatnya strategis dan senjata tadi, itu secara mutlak itu dilarang kafir harbi membeli atau membawa senjata itu untuk dibawa ke negaranya. Itu saya kira terkait dengan itu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan aturan bea cukai? Ya, kemarin sudah ini yang kemarin sudah saya paparkan, yang secara global bahwa bea cukai itu tidak boleh diambil untuk warga negara terhadap komoditas apapun, ya, Muslim maupun ahlu zimmah, bahkan diancam dengan uh, ancaman yang sangat keras, layad hulul jannah sohibu maksi, ya, atau hadis lain inna sohibal maksi finnar, sesungguhnya pemungut mukus itu berada di neraka. Nah, tapi kita akan menemukan beberapa nas yang seolah-olah itu membolehkan. Ya. Ada dua yang dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin, hadis yang seolah-olah kemudian membolehkan, lalu bagaimana kita mensikapi terkait dengan hadis tersebut. Ya. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah, ya. Dalam kitabnya Al-Amwal, dalam hadis itu disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laisa alal muslimin usyur wa inamal usyur alal yahudi wa nasara. Nah, dari hadis ini seolah-olah ada perbedaan antara muslim dengan ahlul zimmah, ya. Ini yang disebut dengan usyur di sini adalah mukus, tentu konteksnya, ya. Nah, seolah-olah dalam hadis ini kalau untuk kaum muslim memang nggak boleh dipungut usyur. Tapi untuk ahlul zimmah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, itu diperbolehkan pungutan usyur. Atau nah, Yahudi dan Nasrani itu berarti legal kalau dia dipungut mukus. Nah, bagaimana kita menghadapi hadis ini? Syekh Taqiyuddin itu memberikan penjelasan. Nah, seperti biasa kalau saya lihat Syekh Taqiyuddin ketika dihadapkan pada nas hadis, ya, itu ada dua pendekatan, ya. Beliau membahas secara riwayat, ya, dan yang kedua kadang-kadang juga dilihat dari sisi diroyah, ya. Dari sisi riwayat hadis ini Syekh Taqiyuddin menyebutkan hadis ini melalui tiga jalur. Dua jalur yang itu semuanya, ya, itu kategori hadis majhul. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dalam kitab Al-Amwal ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, laisa alal muslimina usyurun wa inna usyur alal yahudi wa nasara. Hadisnya itu adalah hadis majhul lewat dua jalur yang berbeda. Sementara riwayat yang ketiga yang diriwayatkan oleh Harbi bin Ubaidillah As-Saqafi, ya, walaupun di situ hadisnya ada jalurnya, ya, mutasil tersambung, tapi kalau kita lihat menurut Syekh Taqiyuddin riwayat hadis ini pun juga ada masalah. Jadi semua ulama hadis itu mendiamkan. Jadi tidak ada satupun, ya, kata Syekh Taqiyuddin, lam yakhud biha ahadun minal mujtahidin.
tidak ada satupun atau tidak ada seorang pun mujtahid yang mengambil hadis ini sebagai dasar. Dan tidak ada satupun yang bisa kita lihat, kata Syekh Taqiyuddin, yang menjadikan hadis ini sebagai dalil, baik yang membolehkan maupun melarang pengambilan mukus dari ahlul zimah. Gitu. Nah, karena hadis ini kemudian tidak ada yang menggunakan di kalangan para mujtahidin, ya. Jadi akhirnya statusnya sama, berarti sama aja hadis ini hadis yang kategori majhul, tidak dikenal, ya kan. Nah, itu hadis yang terkait dengan Abu Ubaid, ya kan. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun nanti kita lihat di saya Sakulin membahas misalnya, nah ini dibahasnya itu pada hadis berikutnya, kan. Kalaupun ini bisa diterima, ternyata kalau kita lihat yang disebut dengan usyur di sana yang dipungut dari kaum muslimin itu sebenarnya zakat perdagangan. Jadi bukan mukus. Nah, kalau zakat perdagangan ya itu dipungut gitu kan. Nah, jadi kalaupun hadis ini diterima, nah kalau dari sisi riwayat, misalnya dari sisi riwayat misalnya, ternyata isi hadis ini itu adalah yang dipungut oleh Umar ya, yang disampaikan dalam hadis ini itu adalah terkait dengan zakat perdagangan. Nah, kalau zakat perdagangan ya itu memang dipungut dari muslim, kalau dan non muslim juga disebut dengan sama, setara dengan zikah. Itu ya, ini terjemahannya ya. Yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Jadi ada diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya dia mengambil ya dari kaum muslimin rum al usyri, berarti 1/40 ya. Kemudian dari ahlu zimah itu kemudian nisful usyri, 1/20 gitu kan. Nah, kemudian dari kafir harbi itu 1/10 ya. Nah, tentu kalau kita lihat dan labuda min ayyukrona zalika fi hukmi kulli minal muslim wa dhimin warhabi fi bai'ah wa syira'ihi ya kain natawassala ila fahmil masalah fahman sahihah. Nah, tapi kalau kita lihat ya dari hadis ini ya, jadi kalau kita perhatikan dari hadis ini, saya Taqiyuddin menjelaskan hadis ini sebenarnya al ahadis sharihatun hina nason aman ala tahrimu ahdil maksi ala tizarah minal muslim wa dhimmi. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita memanai hadis ini, itu bahasa Syekh Taqiyuddin itu kan. Ketika ada riwayat dari Umar tadi bahwa diambil dari kaum muslimin itu rub al ashri 2,5, dari ahlul lima nisfus ashri, dari harbi 1/10 ya. Tapi kalau kita lihat nas-nas yang sangat jelas yang sorry mengharamkan pengambilan mukus, lalu bagaimana kita memahami hadis ini? Yang pertama, kata Syekh Taqiyuddin ya tadi, karena hadis ini bertentangan ya dengan nas-nas yang sangat jelas ya yang mengharamkan mukus, lalu bagaimana kita memahami hadis tersebut? Nah, ini yang saya katakan tadi. Pertama, menurut Syekh Taqiyuddin, hadis ini yang dimaksud dengan pungutan yang diambil dari kaum muslimin terkait dengan perdagangan tadi itu adalah zakat. Dan kita tahu kan zakat itu 2,5% pas gitu kan. Jadi 1/40 ya, atau 2,5% yaitu adalah zakat. Jadi dalam konteks perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, ya, itu pungutan zakat tetap kemudian diambil. Ya. Maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Umar bahwa Umar kemudian mengambil 2,5% atau 1/40 ya dari kaum muslimin itu tidak lain adalah zakat. Ya. Sementara yang menyebutkan bahwa yang diambil dari kafir harbi ya yang dilakukan sebesar sebanyak 10% tadi itu tidak lain adalah yang disebut dengan muamalah bil misli.
Jadi Umar bin Khattab berarti mengambil kepada pedagang harbi itu ada 1/10 itu adalah merupakan perlakuan yang sama. Kenapa? Karena pedagang kita, pedagang kaum muslimin yang kemudian istilahnya itu mengirim barang ke negeri mereka itu dipungut juga sebesar 10%. Jadi ini bukan ini memang mukus tapi statusnya itu adalah dengan perlakuan yang sama. Nah, sementara yang diambil dari ahlu zimah ya, ini sebenarnya itu sesuai dengan istri perjanjiannya. Ada ahlu zimah yang dalam isi perjanjiannya itu ya, muahid maksudnya ya muahid ya. Itu memang mereka menyerahkan ya, sebagian hartanya gitu kan. Nah, yang diambil oleh Umar itu adalah diambil dalam bentuk karena ada perjanjian damai. Ya. Jadi yang diambil dari ahlu zimah itu bukan mukus. Ya. Itu yang kita lihat yang penjelasan dari Syekh Taqiyuddin terkait hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, kenapa hadis ini kemudian kita tidak bisa dijadikan landasan untuk membolehkan memungut mukus ya, baik pada warga negara Muslim dan ahlu zimah ya maupun kafir harbi selama dia tidak mengambil mukus juga terhadap warga negara kita. Karena Allah mewajibkan pada orang kafir itu jizyah. Jadi yang dipungut dari orang kafir, ahlu zimmah, itu hanya jizyah. Dan kalau mereka misalnya diambil, ya jizyah itu tergantung. Nanti di Saksiyah 1 itu disebutkan, jizyah itu hanya dipungut dari laki-laki dewasa dan mampu. Gitu kan. Tidak diambil dari anak. Dan besarnya itu beragam. Tidak ditentukan besarannya itu sesuai dengan kemampuan. Bisa 1 dinar itu kan atau lebih itu kan. Maka kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan ya ketika jadi ketika eh, seseorang itu masuk ya di bawah lindungan Islam menjadi warga negara atau yang disebut dengan ahlul jimat tadi, orang kafir tadi, tidak ada pungutan lain kecuali jizya. Ya kecuali memang tadi yang jizya itu besarnya itu tidak ditentukan. Sehingga yang disebut dengan tadi diambil nisfal ya, karena nisfal usyri yukhadu minhum sulhan ma'al jizyah. Jadi itu sebenarnya pungutan yang itu tidak lain dampak dari perjanjian kesepakatan, bukan masuk dalam kategori mukus. Gitu kan. Sehingga tetap gitu kan tidak dihalalkan seseorang mengambil dari harta orang kafir ya. Ketika mereka sudah membayar jizyah, maka tidak ada pungutan lain selama tidak ada perjanjian yang terkandung di dalamnya. Nah, itu saya kira penjelasan terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ubaid ya dalam kitabnya Al-Amwal dan penjelasan yang terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar yang sering dijadikan dasar oleh sebagian eh, intelektual yang mengatakan bahwa diperbolehkan dalam Islam ada mukus atau cukai juga. Ya. Padahal hadis secara jelas menyatakan tentang haramnya pengambilan mukus atau cukai tersebut. Berikutnya kalau kita lihat pembahasan di itu adalah, nah lalu kita bahas secara rinci bagaimana sih cukai kalau dari pedagang kafir harbi. Tadi kan larangan itu adalah kepada ahlul zimmah dan kepada pedagang yang muslim.
bagaimana dengan cukai atau mukus yang berasal dari kafir harbi? Ya. Nah, secara konsep dasar oleh Syekh Taqiyuddin disebutkan negara Islam itu tidak akan memungut ya, tarif bea masuk dari orang-orang kafir. Jadi negara Islam tidak akan memungut tarif bea masuk dari orang-orang kafir pakai kecuali ya pungutan tersebut diambil ya sebatas perlakuan yang sama ketika para pedagang kita ketika melakukan transaksi bisnis dengan negara kafir tersebut itu dipungut juga eh, cukai gitu kan. Jadi sekali lagi negara Islam akan memungut tarif bea masuk dari orang-orang kafir harbi sesuai dengan apa yang dipungut oleh negara kafir tersebut dari para pelaku bisnis. Dan itu besarnya itu adalah maksimal kalau kita lihat dengan konsep bimisli tadi perlakuan yang sama itu tidak maksimal sebesar warga negara dipungut cukai oleh mereka tidak boleh lebih. Berarti boleh kurang, bahkan bisa jadi boleh juga tidak mengambil. Nah, apa dalil yang digunakan oleh Syekh Taqiyuddin ya, terkait dengan tidak bolehnya mengambil mukus ya cukai dari warga negara kafir harbi kecuali hanya sebatas perlakuan yang sama. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Mulzid ya Lahik bin Humaid ya. Ketika kemudian mereka bertanya kepada Umar, qalu li Umar, mereka bertanya kepada Umar, kaifa nakhudhu min ahlil harbi idza qadimu alaina. Jadi para sahabatnya bertanya kepada Umar, bagaimana kita harus memungut dari warga negara kufur, ahlul harbi, apabila mereka masuk ke wilayah kita. Tentu konsepnya itu masuk dalam konteks perdagangan, membawa barang. Kemudian Umar menjawab, qala kaifa yakhuduna minkum idza dakhaltum ilaihim. Umar menjawab, bagaimana mereka memungut dari kalian apabila kalian memasuki wilayah mereka membawa dagangan. Nah, qalu ya al-usyra. Nah, ini kita ketemu tadi kan yang disebut dengan 1/10 tadi. Jadi mereka mengatakan kita dipungut 10%, 1/10 gitu kan. Kemudian kata Umar, qala fakadzalika khudhu minhum. Maka ambil pula gitu kan dari mereka jumlahnya 1/10. Jadi yang diambil 1/10 ini kenapa? Karena ya pedagang kita itu diambil 10%. Nah, dari hadis ini pertanyaannya, ketika misalnya pedagang kita, pelaku bisnis kita kemudian diambil 10% oleh negara asing tadi, ya kan? Bagaimana apakah kita juga harus memungut 10%? Tidak harus, tapi maksimal 10%. Boleh kurang, bahkan boleh juga sebenarnya tidak gitu kan. Ini dasarnya gitu kan. Itu hadis yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang kedua itu adalah diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal ya dari Ziyad bin Hudair qala ma kunna na'syuru musliman wala muahidan qultu paman kuntum ta'syuruna qala tujaro ahlil hab kama kanu ya'syuruna idza atainahum. Jadi dari Ziyad bin Hudair berkata kami tidak pernah memungut tarif bea masuk yaitu al-usur tadi 1/10 atas orang muslim dan juga muahid. Kemudian mereka bertanya, nah ini tegasnya tadi di awal itu mengharamkan. Lalu siapa yang kalian pungut? Ya, yang tarif bea masuk 10% tersebut. Kemudian dia menjawab, para pedagang warga negara kufur, sebagaimana mereka memungut 1/10 tarif bea masuk dari kami apabila kami mendatangi mereka. Nah, jadi kalau kita lihat, ini dalil yang kedua itu kan. Jadi tidak boleh mengambil mukus dari ahlul zimah dan muahid, ya. Sorry dari mutim dan ahlul zimah, tapi boleh memungut dari harbi, yaitu pun sebatas perlakuan yang sama. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga itu adalah ijma sahabat. Apa yang disebut dengan ijma sahabat? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ya.
itu kemudian disepakati. Artinya tidak ada yang protes di kalangan para sahabat ketika Umar bin Khattab tadi memungut perlakuan yang sama 10% dari pedagang eh, kafir harbi ketika mereka memasukkan barangnya, dan semua sahabat diam. Ini berarti yang disebut dengan ijma sukuti, gitu kan. Para sahabat diam, dan ini menjadi dalil tentang kebolehan ya memungut mukus, tapi hanya sebatas perlakuan yang sama yang dilakukan oleh negara tersebut terhadap para pedagang yang memasukkan atau mengambil barang dari eh, negara mereka. Nah, itu saya kira dalil-dalil yang terkait dengan mukus atau cukai. Dan yang terakhir ya, lalu eh, ada fakroh, satu fakroh itu kan, itu singkat sebenarnya, saya singkatkan aja, realitas perdagangan internasional. Nah, kalau kita perhatikan di zaman modern saat ini dan juga nanti saya kira ke depan ya, daulah khilafah ya juga tidak menafikan akan sangat dimungkinkan dan dibutuhkan adanya perdagangan luar negeri atau perdagangan dengan negara-negara kafir harbi tadi, gitu kan. Karena kalau kita lihat faktanya hari ini dan ke depan, ya memang perdagangan internasional itu memiliki manfaat yang sangat besar. Di samping juga mendapatkan devisa untuk digunakan untuk membeli hal yang dibutuhkan. Jadi memang kita tidak bisa menghindari, gitu kan. Ya, tidak bisa menghindari, ya. Nah, kenapa kemudian tidak bisa dihindari? Karena memang fakta itu kan, fakta secara realitas bahwa ada kebutuhan, ya. Ada barang yang misalnya tidak ada di negeri kita, ya, tapi melimpah di negeri yang lain. Atau kebalikannya, ada barang yang kita melimpah, gitu kan. Sementara yang lain tidak ada, membutuhkan, dan kita butuh dari negara yang lain itu apa yang barang atau benda yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Jadi faktor kebutuhan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saya kira ya menciptakan potensi sumber daya alam itu memang berbeda-beda. Walaupun kalau kita lihat secara dasar alamiah, gitu kan, potensi sumber daya alam yang ada di negeri Muslim itu semuanya sebenarnya mencukupi. Ya. Tapi mungkin nanti ada karakteristik tertentu ya, ya yang mungkin dibutuhkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks teori perdagangan internasional itu ada yang disebut dengan comparative advantage ya. Jadi keuntungan komparasi. Apa yang disebut dengan keuntungan komparasi? Ada satu negara yang ahli misalkan membuat barang X, ya. Harganya murah gitu kan, biayanya murah, sehingga kos produksinya itu sangat murah. Sementara kalau diproduksi di dalam negeri itu bisa jadi mahal. Nah kan secara ekonomi ya lebih baik kemudian mengimpor dong dibandingkan dengan memproduksi dalam negeri. Nah, inilah yang mendorong adanya perdagangan luar negeri, gitu kan. Jadi nanti ada yang disebut dengan negara terspesialisasi. Nah, tetapi tentu kalau kita lihat nanti dalam konteks ini daulah Islam ya tentu yang menjadi dasarnya itu ya bukan semata-mata keuntungan tadi, tapi yang menjadi dasar dalam mengambil kebijakan untuk membolehkan adanya perdagangan internasional itu adalah dasarnya itu adalah kemaslahatan umat. Jadi intinya syariat Islam tidak kemudian mengharamkan adanya perdagangan internasional karena memang faktanya itu sulit untuk dihindari, ya, dibutuhkan, tapi syariat Islam mengatur agar perdagangan internasional itu memberikan maslahat untuk umat. Tidak boleh kemudian perdagangan internasional itu menjadi alat penjajahan seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, gitu kan. Perdagangan internasional hari ini yang terjadi sebenarnya alat penjajahan ya yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis untuk mengeksploitasi, untuk menjarah kekayaan-kekayaan alam
yang ada di negara-negara berkembang. Tentu ini yang diharamkan oleh Islam. Jadi yang menjadikan perdagangan internasional sebagai alat penjajahan yang kita kenal dengan globalisasi. Itu saya kira ya, Ustaz Mirja, 1 jam ya, sebagai pengantar diskusi kita, bagian akhir dari perdagangan internasional dan juga realitas perdagangan internasional yang saya sampaikan. Kita punya waktu lah 30 menit ya, untuk diskusi terkait dengan masalah ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Dirja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Soalnya di sini lagi tidak pakai headset nih, Sat. Ya, Halo, Sat. Suara saya kedengaran? dengar Ustaz. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau ada gangguan suara-suara yang lain karena berhubung ada kendala teknis ya. Mohon maaf. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh langsung raise hand ya, boleh langsung raise hand, kemudian unmute, boleh juga ditulis di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari Ajay Gresik. Oh, Masya Allah. Ini kayak merek semen ini Pak ya. Semen Gresik, Masya Allah. Ini dari Pak Ajay Gresik bertanya. Ustadz mau tanya, bagaimana hukumnya orang-orang yang saat ini bekerja di Bea Cukai? Wah, Masya Allah. Ini pertanyaannya mantap nih, Ustadz. Boleh dijawab, Ustadz? Ya, siap. Jadi pertama kita harus posisikan dulu terkait dengan bea cukai ini ya. Karena untuk mengistimbat itu eh, apa? Kita juga harus memahami apa sih yang dimaksud bea cukai. Bea cukai itu kan bagian dari pajak ya. Dan hadis tadi memang secara tegas ya, kan menyatakan justru ini kan bea cukai ini dari pajak akhirnya digeneralisasi juga kepada pajak yang lain. Atau bahkan bea cukai ini disebutkan secara khusus ya kan, la yadkhulul jannah sohibu maksi innas sohibal maksi finnar. Nah lalu bagaimana orang yang bekerja di bea cukai tadi, kalau mengikuti jawaban dari Syekh atau Abu Rustoh ya, seorang mujtahid era kini gitu kan. Beliau menjawab gitu kan, kalau petugasnya ya, pekerja di bea cukai itu dia hanya sebagai pelaksana administratif ya, hanya sebagai pencatat atau hanya sebagai pemungut tapi dia tidak ada eh, kekuatan, dia kewenangan untuk memaksa ya, maka hukumnya mubah boleh. Jadi yang diharamkan bekerja di bea cukai atau di dirjen di perpajakan itu kalau dia sebagai penentu kebijakan, penentuan tarif misalnya kan, atau dia diberikan kewenangan untuk menyita kalau misalnya tidak membayar gitu kan. Nah, itu tidak diperbolehkan kalau masuk dalam kategori di situ ya. Eh, jadi sebagai penyita, sebagai penentu besarnya tarif gitu kan. Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalaupun tapi kalau tidak sampai itu hanya sebagai pelaksana aja ya, itu boleh walaupun disertai dengan catatan kalau bisa mah dihindari gitu kan. Jadi berarti bahasanya itu dalam catatan itu kalaulah ada pekerjaan lain sebaiknya itu dihindari gitu kan. Tapi secara hukum itu mubah ya. Atau mungkin secara hukum syara berarti makruh gitu kan. Karena sesuatu yang sebenarnya kurang disenangi tapi tidak sampai pada jatuh haram kalau memang dia hanya sebagai pelaksana, bukan penentu kebijakan, bukan penyita terhadap mereka yang tidak membayar. Itu ya barangkali ya Kang Mirja atau Ustaz siapa yang dari Gresik tadi ya, terkait dengan status orang yang bekerja di pajak ya ataupun di bea cukai ya. Boleh
Tapi kalau ada yang lebih baik, ya itu sebenarnya dihindari, gitu kan. Tapi tidak sampai pada haram. Haram kalau sudah sampai pada pengambil kebijakan, ya. Atau baik penentuan tarif ataupun penyita, ya, pajak. Itu ya, Kang Mirja. Siap, Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab ya Pak ya. Kalau ada yang bekerja di sana itu mubah hukumnya. Ini sepertinya curhat ini Pak ya. Masya Allah. Ya baik, nggak apa-apa masih mubah asal jangan yang punya kuasa. Kalau yang punya kuasa cari aja pekerjaan yang lain. Jadi guru mungkin atau jadi pengusaha mungkin. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang lain, ada yang punya pertanyaan? Monggo, masih ada waktu. Paling tidak sekitar 10 menit lagi. Sepertinya sudah pada mengerti nih, atau lagi mikir untuk mau bertanya apa nih? Bapak Ibu, suaranya mana? Masih adakah? Masih pada stay semua Bapak Ibu? Yang pada stay semua boleh katakan saya begitu. Masya Masih Allah. Ustadz. Masih Alhamdulillah. Sri Masih Wahyuni. Ustadz. Masih Ustadz. Masih. Masya Allah. Ini kayaknya lagi mikir mau bertanya apa nih ya. Masya Allah. Ya silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaan pamungkasnya. Kita masih punya waktu paling tidak sekitar 10 menit. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Ustaz, ini ada pertanyaan titipan Ustaz, tapi sudah lewat di pembahasan sebelumnya Ustaz. Boleh kami sampaikan Ustaz? Ya, boleh, boleh lah. Ya, jadi ada yang bertanya, sewaktu saya ada ngisi eh, kajian bulanan begitu. Ya, mohon maaf Ibu Nova Kuningan, ini emang lagi ada kendala teknis, jadi mohon maaf ya, mohon maaf kalau suaranya kurang jelas. Jadi ini ada pertanyaan titipan sewaktu saya ngisi kajian bulanan, kemudian ada yang bertanya begini, bagaimana hukumnya? Karena kita kan nanti bakal terkena debu-debu riba. Bagaimana hukumnya kalau kita bayar pajak begitu? Sementara eh, kita juga secara otomatis terkena pajak ketika misalnya belanja di Maret mana gitu kan, atau mungkin kita di jalanan juga dalam setiap aktivitas kehidupan kita ke restoran, makan di mana begitu itu juga terkena pajak. Bagaimana ketika kita bayar pajak kendaraan atau pajak rumah? Itu hukumnya bagaimana? Ustaz? Monggo, Ustaz. Iya, kita bahas fikih ya ini. Kalau bahas fikih, kita memang harus siap berbeda pendapat ya. Harus siap juga ya nanti dikatakan radikal ya kan. Kalau pendapatnya itu memang mengancam eksistensi sebuah sistem gitu kan. Nah, jadi kita lihat tadi kan yang disebut dalam hadis itu kan sebenarnya bukan pembayar, pemungut. Makanya dalam hadis itu kan la yadkhulul jannah sohibu maksi. Ya, tidak akan masuk surga penguasa yang memungut mukus, yang memungut cukai. Ya. Kemudian digeneralisasikan, diistimbat dari situ, termasuk juga pajak. Jadi ancaman itu adalah kepada penguasa ya, yang tadi kan yang mengambil pajak sebagai sumber utama pendapatan negara ya atau yang mengambil cukai. Nah, bagaimana kemudian kalau orang yang membayar? Ya, kalau yang membayar itu hukumnya itu rinciannya itu tergantung kondisi. Walaupun hukum asalnya tadi itu kan itu eh, eh, tidak tidak sampai jatuh haram gitu kan. Cuman tidak sampai juga jatuh wajib gitu kan. Jadi ya hukumnya sebenarnya boleh tidak membayar. Boleh tidak membayar, tapi kalau misalnya mengakibatkan doror akibat tidak membayar pajak itu, ya, atau memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya, ya itu jadi tidak berdosa. Gitu kan. Jadi
membayar juga tidak mendapatkan pahala, ya. Tidak membayar juga selama tidak menyebabkan darurat juga tidak menjadi berdosa. Jadi makanya kalau kalau saya bahas secara fikih, ya itu nggak bisa, ya pajak itu kemudian menggantikan zakat karena lain itu kan, sumbernya lain, pengalokasiannya lain, gitu kan. Jadi eh, begitu juga gitu kan. Zakat tidak kan kalau di hukum negara sekarang agak sedikitlah berbaik kepada umat Islam gitu kan dalam hal ini kan. Jadi katanya gitu kan. Jadi yang sudah membayar zakat itu bisa di eh, istilahnya itu dipotong sebagai pengurang pajak gitu kan. Jadi kalau tapi itu pun membayar membayar zakatnya itu selama kepada badan amil zakat yang resmi. Jadi kalau misalnya kita bayar zakat, sudah bayar zakat 10 juta misalnya, kemudian ada kewajiban pajak penghasilan 12 juta, ya kan? Nah itu bisa katanya itu di sebagai pengurang sehingga kita tinggal membayar 2 juta gitu kan. Nah, tapi dengan catatan bayarnya itu harus ke lembaga amilin zakat resmi yang ditetapkan oleh negara, yang disetujui oleh MUI dan negara, gitu kan. Itu ya. Jadi ya kita tidak berdosa ketika membayar zakat, sorry, tidak membayar ketika membayar pajak karena kita masuk dalam kondisi terzolimi, dalam kondisi yang kemudian tidak bisa menghindar. Tapi ketika kita bisa menghindar, ya bisa aja, ya. Kita tidak membayar, asalkan tidak membuat doror bagi kita. Itu barangkali ya, Ustaz Mirja. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi selanjutnya. Bagaimana hukum barang sitaan jika dimanfaatkan, Ustaz? Ini BC ini apa ya? Saya kurang mengerti nih. Bagaimana barang sitaan dari BC, apa bea cukai gitu ya? Bea Ya, cukai cukai. apabila dimanfaatkan oleh pegawai. Ini bagaimana, Ustaz? Ya, eh, ini kan tergantung kalau kita lihat ya. Ini harus kita pisahkan saat ini atau nanti, gitu kan. Ya. Kalau saat ini kan tadi itu kan eh, mukus itu kan sebenarnya eh, tadi sebuah kezaliman. Ya. Sehingga penyitaan itu, ya, penyitaan yang dilakukan oleh bea cukai juga sebenarnya kezaliman. Gitu kan. Nah sehingga eh, hartanya itu harta yang bukan milik itu, ya milik, artinya harta yang sebenarnya milik pembelinya, ya. Maka berarti tidak ada hak untuk memanfaatkan, pegawai itu tidak punya hak, maka berarti pegawai yang memanfaatkan harta sitaan, karena kita harus melihat bagaimana status sitaannya tadi itu kan, kondisi sitaannya itu. Karena ya kita harus melihat dulu status barang sitaannya tadi, ya. Kan kan memanfaatkan barang sitaan itu kan tergantung dari status barang yang disitanya. Kalau barang yang disitanya hasil dari kezaliman, ya memanfaatkannya zolim. Tapi kalau misalnya di saat barang disita itu hal yang memang legal, memang benar, memang seharusnya disita itu kan, karena melanggar regulasi yang syar'i, tapi regulasinya yang syar'i, ya, maka berarti boleh, karena itu adalah hak. Nah, tapi juga itu kan bukan milik pegawai, itu milik negara, maka dimanfaatkan oleh pegawai juga nggak boleh. Kemarin tuh ada cerita teman saya itu kan, pernah mau disita gitu kan. Jadi dia eh, dari luar negeri, ya, bawa oleh-oleh dari Eropa. Kalau dari saya kemarin dari umroh bawa coklat satu koper nggak dipermasalahkan, ya kan, karena mungkin untuk oleh-oleh. Nah, ada teman saya itu bawa dari Eropa itu kan, coklat satu koper, gitu. Kemudian di bandar itu diperiksa. Nah, kemudian dihadapkanlah ke petugas bea cukai tadi itu kan. Jadi
ini Bapak harus bayar gitu kan. Kenapa harus bayar gitu kan? Ya karena ini eh, barangnya banyak gitu kan. Nah, cuman teman saya kemudian berdalih gitu kan. Saya nggak akan jualan kok. Pekan saya dosen kan bayar itu sebenarnya ini kadang-kadang kalau kita nggak ngerti itu kan, itu kita akan dipaksa untuk bayar ya biaya cukai tadi. Kalau tidak bayar itu kemudian disita. Nah, kalau hasil sitaan seperti ini jelas ini haram gitu kan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kezaliman. Saat ini pun ya, nah, apalagi nanti pada saat negara Islam diterapkan gitu kan hukum Islam. Saat ini pun ya sitaan yang seperti ini tadi kan. Jadi dia bawa barang ya kan, kalau dia tidak bayar itu bayar cukai itu disita. Padahal cukai itu hanya diperuntukkan kalau barang itu akan dijadikan barang dagangan, jual beli barang dagangan regulasinya ya. Nah teman saya itu bawa bawa coklat satu cover kecil itu banyak gitu kan dari Eropa gitu kan untuk oleh-oleh. Nah dikiranya mau jualan gitu kan. Nah itu kan diminta apa pajak gitu kan. Kalau tidak mau bayar pajaknya disita. Nah misalnya, cuman kebetulan teman saya itu karena dia ngerti ya bagian negeri dan tahu hukum juga, silakan aja ambil katanya. Oh saya mah bukan untuk jualan, disindir itu kan, sungkun istilahnya itu. Kemudian dia nanya, kok berani amat mungkin orang itu kan, disuruh silakan ambil. Dia nanya, Bapak apa pekerjaan Bapak? Saya dosen katanya. Nah, akhirnya setelah dilihat, akhirnya dia bebas gitu kan. Tidak harus bayar cukai, tidak harus juga tidak disita juga. Mungkin kalau berhadapan dengan orang yang tidak ngerti, dia akan kemungkinannya dua kan, dia harus membayar cukai tadi atau sebagian disita. Nah, ketika kemudian disita, kemudian dimanfaatkan, jelas ini adalah harta yang haram, dimanfaatkan baik oleh pegawai yang bersangkutan ataupun oleh penguasanya. Gitu kan. Kenapa? Karena ini ada kezaliman. Begitu ya, Ibu atau Teh Indri. Ya, yang pertama, yang bawahnya apa? Bentar. Siap, Apabila Ustaz. Kita lanjut, Kak, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. nggak ada, ya ada di bawahnya tadi masih. Atau Yang ini apakah berarti ada sitaan barang oleh daulah dan bagaimana memanfaatkannya? Ya, kalau dalam daulah Islam jelas kalau ada barang sitaan tadi kan, kalau kita lihat bicara ekspor impor tadi kan, jadi kalau ahlul harbi misalnya memasukkan barang tapi dia tidak punya visa, tidak punya paspor, ya dia kan memasukkan barang secara ilegal. Hartanya itu kemudian tidak terlindungi. Nah, harta yang seperti ini hasil sitaan ini, ya itu masuk ke harta da, pemasukan baitul mal, ya kan. Jadi tetap tidak boleh dimanfaatkan langsung oleh pegawainya. Jadi nanti dimanfaatkan dulu oleh negara masuk ke Baitul Mal, nah baru oleh Baitul Mal dikasihkan, didistribusikan sesuai dengan peruntukannya. Tidak boleh juga langsung dimanfaatkan oleh petugasnya gitu kan. Karena ini bukan harta yang bersangkutan, ini adalah harta Baitul Mal. Ya. Jadi nanti dalam Islam ada juga harta sitaan ya kan. Harta sitaan ya. Tadi salah satunya dari kafir harbi yang bawa barang tapi dia tidak mendapatkan izin khusus ya kan. Sehingga hartanya itu kemudian tidak mendapat perlindungan, disita ya. Atau tadi misalnya sudah saya jelaskan tadi kan, dia masuk ya, kemudian beli barang strategis gitu kan. Nah, itu kan haram, nggak boleh ya kan. Belinya legal, nah kemudian disita. Nah, itu menjadi salah satu sumber pemasukan Baitul Mal, penggunanya ya tergantung kebijakan kepala negara gitu kan. Jadi tidak boleh langsung dimanfaatkan oleh petugas yang bersangkutan karena bukan harta petugas tersebut, tapi itu harta Baitul Mal yang nanti kebijakan pemanfaatannya itu tergantung kebijakan khilafah atau orang yang menjadi wakil khalifah dalam menentukan memanfaatkan harta sitaan tersebut yang menjadi pendapatan Baitul Mal. Itu ya barangkali, Kang Mirja, untuk baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang sepertinya masuknya ke pribadi, Ustaz. Bagaimana apabila sebuah perusahaan tidak jujur dalam pembukuan? Niatnya untuk menghindari, wah ini pajak lagi nih, Ustaz. Niatnya untuk menghindari pajak karena melihat sudah begitu zalimnya penguasa. Di pembukuannya ini di atik ini, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? kena dosanya bohongnya.
Jadi kita nggak boleh itu kan untuk melakukan sesuatu itu menghalalkan segala cara. Di dalam Islam tujuan yang baik itu tidak berarti menghalalkan semua cara. Jadi nggak boleh perusahaan melakukan kebohongan untuk menghindari pajak. Nggak boleh itu kan tetap. Tapi kalau kita lihat nanti memang di pajak itu ada regulasi ya. Itu bisa lah dimainkan karena ada nanti kalau mau saya punya teman ahli perpajakan ya kan. Ya, kalau saya karena malas ngutak-ngatik, itu ada memang regulasi-regulasi yang secara legal itu bisa itu kan mengurangi pajak gitu kan. Dan ini yang sering dimainkan sebenarnya oleh para konsultan-konsultan pajak eh, membaca aturan-aturan yang dalam tanda kutip bisa ditafsirkan ya, ya, dengan eh, tujuan untuk mengurangi pajak. Makanya nanti ada di mata kuliah di program studi saya itu manajemen perpajakan. Jadi mengelola pajak gitu kan, agar pajak ini kemudian bebannya tidak terlalu besar. Nah, tapi bermainnya itu diregulasi, bukan kebohongan, bukan manipulasi. Nah, banyak yang kemudian menyimpang itu kalau ada unsur eh, nah, misalnya kan nanti ada dalam konteks pajak ini sedikit saya buka itu kan rahasianya itu kan. Nah, untuk mengurangi beban pajak tapi tidak ada kebohongan. Jadi dalam regulasi pajak itu nanti ada biaya yang diakui sebagai biaya, ada yang tidak diakui sebagai biaya. Misalnya itu kan, kalau kita memberikan kepada karyawan dalam bentuk natura itu tidak dianggap sebagai biaya. Misalnya kita ngasih bonus ya kepada karyawan kita ya, itu beras. Nah, itu karena bentuk natura itu tidak dianggap biaya. Tapi kalau bentuknya uang, nah itu bisa menjadi biaya dan otomatis itu mengurangi PPh penghasilan ya, pajak penghasilan. Itu contoh itu kan. Jadi ada regulasi yang secara ini ya, secara apa istilahnya itu aturan yang itu bisa mengurangi pajak yang dibayarkan. Nah, para konsultan pajak yang jujur itu biasanya di situ. Dia mainnya itu di regulasi. Itu ya barangkali ya, Bu atau Pak. Halo, Kang Mirja. Lanjut. Ini banyak juga ini pertanyaannya. Ini kemana nih? Kang Mirjanya menghilang kayaknya. Aja kok buka. Oke, karena menghilang, saya langsung ke itu ya. Atau mungkin dari Ibu tadi yang bertanya, siapa tadi? Ada komen? Kang Mirja udah masuk lagi? Kayaknya belum Ustadz. Hmm. Baik, saya lanjut ya. Nanti kalau mau tadi Tadi pertanyaannya masuk ke ini nomor pribadinya Ustadz Mirza. oh gitu. Itu udah ada Ustadznya, Ustadz Mirja. Suaranya nggak jelas, Tadbirnya ada tadi? Ada orangnya tapi suaranya nggak jelas.
Cek, cek, tes, Ustaz, tes. Dengar suara saya, Ustaz? Ya, oke. Jelas. Gimana? Ya, baik, Ustaz. Ini saya tiba-tiba keluar tadi karena ada gangguan sinyal. Mohon izin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung dijawab, karena sudah hilang di sini, Ustaz. Bisa langsung dijawab, Ustaz. Oke, ini dari Teh Fitriani atau Ibu Fitriani. Eh, ketika berbicara tentang perdagangan luar negeri, ketika kita bekerja sama atau membeli barang pada perusahaan yang melibatkan saham, itu akan bersinggungan dengan riba. Bagaimana hukum ketika kita kerjasama dengan perusahaan yang berhubungan dengan saham? Atau bagaimana posisi kita ketika kita belanja di perusahaan di pasar yang melibatkan saham di dalamnya? Belanja barang di market yang PT yang kemungkinan melibatkan saham di dalamnya. Kalau di tanya jawab Syekh Taqiyuddin Anabhani ya, salah satu tulisan beliau di kumpulan tanya jawabnya terkait dengan interaksi dengan VT ya, memanfaatkan VT itu dikategorikan dua. PT-nya itu harus dilihat ya. Pertama, PT-nya itu apakah PT milik muslim atau non muslim. Kalau VT yang non-muslim, maka kita diperbolehkan berinteraksi, bermuamalah, ya, termasuk jual beli produk-produk mereka. Itu kalau PT-nya yang milik non-muslim. Tapi kalau PT-nya adalah PT milik seorang muslim, nah itu harus dilihat juga. PT itu ada dua faktanya, ya. Seorang muslim mendirikan PT itu, ya. Ada PT yang kalau dalam bahasa saya itu PT Isman. Namanya aja PT, tapi praktek di dalamnya itu adalah sebenarnya syirkah. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman. Saya punya beberapa teman yang terpaksa memang nggak bisa karena kan harus mau tidak mau ketika kita ingin berinteraksi bisnis di negeri ini yang mengharuskan badan hukum maka harus berbentuk PT. Nah, tapi PT-nya itu hanya sekedar nama aja, tapi regulasi di dalamnya sepenuhnya itu mengikuti syirka. Nah, kalau yang bertransaksi dengan PT yang hanya sekedar isman dan milik muslim itu diperbolehkan. Kenapa? Karena PT-nya hanya sekedar nama gitu kan, bukan transaksi muamalah di dalamnya, regulasi di dalamnya itu yang menggunakan regulasi aturan akad perseroan terbatas atau sirka musahamah. Jadi boleh gitu kan. Nah, tapi kalau PT-nya PT yang memang PT kapitalis dimiliki oleh muslim gitu kan. Nah, ini dalam tanya jawab Syekh Takudin itu memang diharamkan ya kan. Diharamkan kita melakukan transaksi dengan perusahaan yang berbadan hukum PT. Kenapa? Karena tadi dasarnya itu PT itu adalah badan usaha yang batil, maka transaksi dengan yang batil itu memang juga tidak sah atau batil. Itu ya, Teh Fitri atau Bu Fitri. Walaupun memang kalau kita lihat ya ini agak berat memang itu kan, ya agak berat ya ketika kita berhadapan ya makanya kalau kita tidak tahu nggak usah ditelitik ini PT itu milik muslim atau bukan udah aja gitu kan kita asumsikan ya PT-nya itu Isman atau kalau misalnya muslim kita asumsikan mungkin Isman ya kan ya kalau misalnya kita nggak jelas pemiliknya muslim atau non muslim ya, maka eh, kita asumsikan mungkin non muslim gitu kan. Nah, tapi kalau ikhtiyat kehati-hatian ya sebenarnya lebih baiknya dihindari gitu kan bertransaksi dengan PT yang di usaha badan usaha PT yang dimiliki oleh muslim karena memang transaksinya batil ya. Itu ya Ibu atau Teh Fitriani. Baik, Ustaz. Mau dilanjut untuk menjawab pertanyaannya atau bagaimana, Ustaz? Ya, terakhir ini dari Umu Hamizan ya. Teh atau Ibu Umu Hamizan. Ya, iya betul. Jadi bekerja di PT. Nah, tapi tentu bekerja di PT ya. Nah, ini memang beda ya. Kalau 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 di PT karena memang muamalah PT itu batil, maka bekerja di dalamnya sebenarnya batil. Gitu. Kalau tadi lagi-lagi PT-nya PT milik Muslim.
Kalau bekerja di PT milik orang kafir justru boleh. Nah, ini kalau orang kemudian semangatnya hanya semangat perasaan aja, masyair, wah kalau begitu ini mendukung yang non muslim dibandingkan dengan mendukung yang muslim. Bukan gitu. Jadi bukan masalahnya mendukung muslim dan non muslim. Hukum syara menyatakan tadi, kenapa kalau PT yang non muslim itu kita boleh? Karena orang non muslim itu kan dia tidak terikat dengan hukum syara. Sama ketika kita bermuamalah misalnya dengan orang-orang Yahudi, kan orang-orang Nasara itu kan. Ya kita boleh dengan mereka walaupun mereka mungkin melakukan aktivitas kebatilan. Selama transaksi kita dengan mereka itu transaksi yang sah, boleh. Ya. Tapi kalau dengan Muslim tadi, karena Muslim itu eh, terikat dengan hukum syara, ya kan? Ketika kemudian dia mendirikan PT dan ternyata transaksi di dalamnya memang betul-betul PT kapitalis, berarti di situ ada syirkah yang batil, maka bertransaksi dengan syirkah yang batil ya batil juga, gitu kan? Nah itu gitu kan. Ya. Jadi termasuk bekerja di dalamnya itu kan. Makanya ini agak-agak berat nih kan. Makanya sebaiknya ya memang tadi lagi-lagi gitu kan. Kalau kalau kita bekerja di PT, kalau dia punya Muslim ya kita ingatkan gitu kan. Cuman kan PT ini ada dua ya, ada PT terbuka, nah ini yang sulit kalau PT terbuka. Ya. Tapi kalau PT punya Muslim yang tertutup, nah ini bisa dirubah menjadi PT Isman, namanya ya PT, tapi sebenarnya interaksinya itu tidak menjalankan VT, tapi menjalankan syirkah mudorobah ataupun syirkah inan yang ada di dalamnya. Gitu kan. Nah itu gitu kan. Jadi memang secara hukum ya memang bekerja dengan VT milik Muslim ya atau bekerja di dalamnya ya masuk dalam kategori ya bermuamalah yang batil gitu kan. Itu ya. Baik Ustaz, Alhamdulillah sudah terjawab. Untuk pertanyaan terakhir dari Ummu Hamizan. Mungkin sebelum kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini, izin Ustaz untuk closing statement terlebih dahulu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu saya kira ya pembahasan kita yang terkait dengan perdagangan internasional, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakanlah pada kesempatan berikutnya, walaupun nanti bab berikutnya kita masih membahas ini seputar perdagangan internasional tapi lebih kepada ini kan istilahnya itu perkumpulan-perkumpulan atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perdagangan internasional. Ini memang bahasan-bahasan dalam materi perdagangan internasional. Nanti ada pembahasan yang terkait dengan proteksi gitu kan. Kemudian ada yang dalam bahasa ekonomi sekarang itu adalah politik dumping gitu kan. Nah, itu nanti dibahas pada rincian-rincian berikutnya yang dibahas perdagangan internasional. Tapi secara global di kitab Syekh Taqiyuddin ini ya perdagangan internasional ya itu yang kita bahas dalam dua pertemuan ini. Nanti berikutnya itu adalah rincian lebih lanjut, konsekuensi atau kebijakan-kebijakan yang ada hubungannya dengan perdagangan internasional. Minggu depan misalnya kita akan membahas terkait dengan neraca pembayaran atau neraca perdagangan. Itu barangkali ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang kekeliruan saya, tolong misalnya kalau ada yang menganggap apa yang saya jelaskan keliru bisa diluruskan minggu depan gitu kan. Misalnya bisa dibaca lagi atau baca ada pendapat yang lain, kita forumnya diskusi ya. Artinya bisa aja yang saya sampaikan juga keliru. Nah, tinggal disampaikan saja ya. Kalau memang keliru ya akan kita ralat. Kalau misalnya ada hal yang mungkin perlu kita luruskan kembali, ya kita luruskan kembali sehingga kita betul-betul memahami apa yang terkandung di dalam kitab sistem ekonomi Islam ini dan lebih dari itu adalah kita juga amalkan sesuai dengan kemampuan kita agar kita tidak melanggar syarat. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kami ucapkan kepada Ustadz Ari Masim yang telah memberikan ilmunya pada malam hari ini. Bapak Ibu juga terima kasih telah sudi kiranya tetap stay hingga berakhirnya kajian pada malam hari ini. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan lafaz hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, syukran Ustaz, Yo, jazakallah. ya Allah. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan pada malam hari ini. Kami akan tutup forum Zoom pada malam hari ini.